Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan kuliah arsitektur barat dengan materi bahasan adalah arsitektur Romawi. Jadi arsitektur klasik era Romawi. Di Romawi ya, baik arsitektur klasik Romawi itu tahun 3000 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi sampai dengan 365 Masehi. Jadi kalau kita lihat di sini eranya sudah masuk ke era Masehi ya. Jadi hadirnya agama Katolik, Kristen Katolik ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kurang paham antara Kristen dan Katolik ya. Jadi nanti kalau saya menyebutkan bolak-balik ya mohon dimaafkan. Tapi intinya seperti itu. Itu. Baik, kita akan tinjau bagaimana arsitektur klasik Romawi ini. Yaitu kita lihat dari kebutuhan manusianya dan pola kehidupan manusia. Nah, kita lihat gimana masyarakat era Romawi ini, di Romawi itu kebutuhan pokok manusia difokuskan pada kehidupan religi, jadi membuat persembahan pada dewa. Nah, jadi masih sama dengan Yunani, namun sudah mulai agak berkurang ya, kita lihat. Jadi kebutuhan pokok manusia difokuskan pada kehidupan religi, memberi persembahan pada dewa. Terus nah, ini awal perkembangan ini kita skip dulu, kita lanjutkan yang lain. Beberapa kegiatan baru hadir dalam Romawi ini, yaitu muncul pertunjukan teater, tempat tinggal penguasa, macam-macam ya, muncul aktiviti baru, kebutuhan manusianya tambah ya, kemarin saya jelaskan, tambahnya aktivitas manusia maka memunculkan arsitektur baru, model arsitektur baru. Nah itu ya, ada tempat pertunjukan teater, tempat tinggal penguasa ya. Selain ada dewa tadi ya, religi, ada penguasa. Awal perkembangan dari Kristen ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa tahun ini sebelum muncul perkembangan asal Kristen, Katolik Kristen ya, awal perkembangan ini. Terus nah ini, penguasa didewakan, dianggap keturunan dewa. Bangunan yang diciptakan adalah untuk persembahan pada penguasa, sekaligus sebagai tanda peninggalan penguasa. Jadi di sini Anda bisa membayangkan bahwa penguasa itu adalah keturunannya dewa. Ya, jadi di sini penguasa identiknya adalah ya anak dewa. Ya, kalau kita bisa mendengar atau sering melihat cerita film tentang Hercules ya, era Hercules itu putra dewa ya, putra dewa Zeus. Thor juga ya, Thor ya, itu era Romawi. Nah di sini jadi Anda bisa bayangkan bagaimana arsitekturnya ya, selain ada dewa, zat yang besar sekali, terus ada unsur penguasa juga yang putra dewa. Skalanya penguasa ini sudah manusia, jadi skalanya semakin kecil gitu. Kecil berarti skalanya agak lebih kecil bangunannya dibandingkan era Yunani ya, karena ada dewa, ada manusia, mulai kecil ya, agak kecil, jadi skalanya akan lebih rendah. Tambah lagi tentang munculnya Kristen ya, dimana ya pandangan terhadap bukan dewa tapi Tuhan Tuhan ya, jadi arsitekturnya akan berubah juga, akan mempengaruhi. Jadi pola kebutuhan manusia dan pola kehidupan dan
pemerintah manusia ini merubah arsitekturnya, merubah fungsi sebuah arsitektur, merubah, ini penting. Visi berarsitekturnya untuk apa? Untuk persembahan dewa, untuk persembahan putra dewa, ya, atau tempat beribadah pada Tuhan. Tempatnya berarsitekturnya akan berubah, akan beda. Baik, kita lihat budaya dan tradisinya. Ya. Tetap di ini era klasik, jadi menggunakan prinsip the three order of classical architecture. Apa itu? Nah, lihat, yaitu kepala, badan, kaki selalu pakai itu simetris murni, pakai tiang Doric, Ionik, dan Korintian. The three order of architecture, classical architecture. Terus sebagai persembahan penguasa, apa? Bangunan tercipta bersifat monumental dan sakral, tapi tetap skalanya manusiawi. Ya. Jadi skalanya tetap skala manusiawi. Nah, ingat, jadi itu tadi sudah saya utarakan di depan tadi. Terus budaya Romawi adalah merupakan perpaduan antara budaya Yunani dan Asia Kecil atau Timur Tengah. Nah, ini budayanya perpaduan dari sana, nanti bisa pengaruhnya ada terhadap teknologi dan sebagainya. Nah, estetikanya, berbentuknya ada pengaruh dari Asia Kecil juga. Ada Yunaninya, ada gitu ya, di antara itu. Pengaruh kepercayaan terhadap dewa dan Kristen Basilika, ada pengaruh itu. Tadi sudah saya ungkapkan, ada pengaruh antara kepercayaan dewa dengan Kristen. Ini membuat sebuah rasa skala manusia akan berubah. Jadi mengecilkan bangunan. Yang di era Yunani itu skalanya dewa besar-besar sekali, bukan main karena dewa. Jadi seakan-akan skalanya nggak terbatas, namun besar sekali. Namun ketika era ini sudah mulai muncul karena ada manusia di situ, ada penguasa, ada pemahaman tentang Kristen, tentang Katolik, tentang Tuhan. Nah, ini membuat merubah skala daripada arsitekturnya, ukuran dari arsitekturnya. Terus kondisi alamnya seperti apa di Romawi ini, kondisi alam dan perkembangan teknologinya seperti apa? Ya, kita lihat bangunan menggunakan bahan apa saja? Ada batu, ada batu bata di sini, ada beton dan kayu. Artinya apa? Batu di sini tentu tadi daerahnya berbatu, ada batu bata artinya tanahnya bisa dibikin batu bata seperti batu. Ada teknologi membuat batu bata. Ya, beton sudah ditemukan campuran beton, campuran antara ini dan ini menjadikan beton dan kayu. Nah, ini jadi perubahan ditemukannya teknologi dan bahan baru ini akan mempengaruhi arsitekturnya tentunya. Struktur bangunan menggunakan dinding pemikul, ya, dom dan vault berakibat terhadap bentang yang dicecahkan lebar. Ya, jadi ada vault dan dom. Ini teknologi yang tadi dari Asia Kecil, ya, atau dari Timur Tengah. Muncul teknologi ini, ya, arsitekturnya akan mempengaruhi, akan berubah. Ya, seperti ini. Ya, ini teknologi dom. Vault ya. Kita melengkung itu dengan memasang batu bata, dipasang. Ini teknik ya, ada tekniknya. Terus nanti dikunci, ya, bisa. Gimana caranya? Nah, nanti bisa Anda lihat di video banyak vault, dom gitu ya. Nah, ini juga caranya. Nah, ini beton sebagai pengunci. Ya, setelah batu bata dipasang dan dikunci ceklek gitu. Ini penguncinya. Bisa pakai beton, batu bata dipasang. Nah, ini macam-macam cara yang dilakukan menyusun batu bata
struktur fold ini. Kita lihat contohnya mana tentang fold. Nah ini teknologi fold ini ya, pakai pemasangan batu bata dibikin melengkung, ditata seperti ini. Ya interiornya ternyata indah sekali ya, ini pasangan batu bata ini. Baik, kita lihat contoh bangunan yang lain. Kita mungkin Pantheon ini 118 sebelum Masehi sampai 28 Masehi, bangunnya lama sekali ya. Oke, ini contoh bangunannya Pantheon. Nah ini skalanya coba kita lihat skalanya beda ya, agak kecil dibandingkan bangunan yang ada di Yunani tadi kemarin ya. Nah ini lihat ya, skala manusianya ada sekian, nah berapa kali yang jadi lebih kecil, skalanya lebih kecil. Namun bisa kita pasang lihat teknologi gimana era tersebut ya, tanpa ada crane bikin tiang sebesar ini gimana, pakai apa dan sebagainya, bagaimana meletakkan batu seperti ini, teknologinya bagaimana ya. Nah ini kita lihat bagaimana denahnya, potongan daripada Pantheon ini seperti ini, potongannya denahnya seperti ini, ukurannya ini 4. Coba kita lihat dan coba skalanya, ini skala garisnya seperti, coba dia ukur diameternya kira-kira ini berapa sih ya, lebih kurang 50 meter 60 meter ya diameter daripada ruangan ini ya. Kalau kita lihat ukuran seperti ini 40 meter sekian, jadi kalau panjangnya sekian sekitar 50-60 meter lah ya, cukup luas. Bikin dom yang seluas ini bukan main juga. Ketika itu teknologinya gimana untuk bikin masang batu bata pakai full seperti ini gimana. Ini tengahnya lubang nih bulatnya ya, kita lihat interiornya. Nah ini teknologinya teknologi fullnya bulat pakai dom ya. Jadi waktu itu sudah membuat dom yang seluas ini, bisa dipakai seperti ini Pantheon. Nah kalau Anda linknya nanti saya kasihkan di bawah ya, silakan dilihat bagaimana rekayasa Pantheon ini. Jadi selain kuliah ini saya harapkan Anda cek videonya juga. Kalau di YouTube ada itu Pantheon, itu banyak Anda lihat ya Pantheon. Nah, bangunan ini seperti apa, nikmati pakai video. Nanti kalau ada sesuatu yang Anda menemukan ya ceritakan kembali ya, beri masukan kami di komentar di bawah ya. Komentar di video saya, Pak Gadot ini ada linknya ini, coba. Nah supaya teman-teman Anda bisa membuka link lagi gitu ya. Jadi kita ilmu itu perlu dibagi-bagikan, bukan disimpan ya. Kalau Anda menemukan sesuatu, nah itu nanti ada nilainya tambahan deh, kasih tambahan. Kalau Anda mampu membuat link di komen saya di bawah di video saya, nanti link lah ada nilainya. Berarti Anda sudah membaca lebih, nanti nilainya ditambah ya, bisa kalau B jadi A gitu ya, kita rubah asalkan Anda punya link. Dan jangan lupa kalau link dikasih nama dan NIM ya, NIM Pak, ini saya ada link ini, supaya teman-teman Anda juga membaca, nanti teman Anda juga gitu saling, jadi menyebarkan ilmu bersama-sama ya gitu. Baik, itu kita lihat yang lain, bangunan yang lain. Kolosium itu 74 Masehi sampai 8 Masehi. Nah, tadi kemarin kebutuhan manusianya berubah ya. Jadi berubah. Kalau ini fungsinya untuk apa? Untuk dewa bisa juga, bisa sekarang mungkin berubah ya. Awal-awalnya tentu untuk seperti itu, persembahan dewa. Kolosium itu tempat pertunjukan. Nah ini fungsi untuk penghibur. Nah ini kalau Anda melihat film apa, Gladiator ya, film. Kalau ada Gladiator itu, ada film Gladiator itu ya, ini era Romawi ini ya, ini tempat mengadu manusia dengan binatang. Nah, kalau lebih jelas lagi Kolosium, diketik videonya, cari ya, saya jelaskan, linknya dibagikan. Nah link ini saya nanti saya kasihkan di bawah. Pantheon itu seperti apa, Kolosium itu seperti apa, yang dari saya. Kalau Anda menemukan yang baru lagi silakan
aturannya seperti tadi ya, kasih name, dikasih itu, jadi saya tambah nilainya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang bahasan selanjutnya, yaitu tentang ini, bahwa gereja atau basilika ya istilahnya itu perubahan, masih awalnya basilika, maka akhirnya berubah jadi gereja, yaitu orientasinya memanjang, longitudinal space ya, orientasinya memanjang. Jadi denahnya itu memanjang. Denahnya merupakan olahan bentuk persegi panjang dan lingkaran. Ini ciri khas dari basilika adalah memanjang, pokoknya panjang, longitudinal space, bukan melingkar. Terus bangunan dibatasi oleh dinding masif dan kolom yang rapat ya, karena belum bisa bentang yang lebar, dari kolomnya masih rapat. Masih ada gabungan kolom rapat ini seperti era kuil ya, kuil di Yunani, dan mungkin di rapat, cara kolomnya rapat. Itu kita lihat ini denahnya yang memanjang gitu. Nah, polanya sama ya, ada ruang depan seperti tadi bangunan di mana Pantheon tadi ya. Di depannya ada space terima, baru ruang intinya di dalamnya ya, hampir sama, polanya hampir sama, namun ini bentuknya memanjang. Ini altar, dinahnya memanjang ya, tindaknya seperti ini. Dinah dari basilika seperti ini awalnya. Oke. Nah, ini mungkin potongannya seperti ini ya, potong memanjang. Jadi orientasinya sekarang memanjang, ada fungsi di samping ini ada fungsi tertentu juga. Ini ruang intinya di tengah yang memanjang, longitudinal space. Nah, ini bangunannya seperti ini. Ya, ini contoh peninggalan yang ada itu basilika. Tentu difungsikan untuk gereja. Bisa gereja. Ini memanjang sampai sana, bentuknya seperti ini. Mungkin kita lihat basilika yang lainnya. Jadi Anda kalau ketik basilika itu banyak ya, bisa banyak. Silakan Anda cari sendiri ya. Saya sudah cari, ya Anda tambahin lagi. Nanti linknya ditambah lagi, dimasukkan di bawah lagi. Nah, jadi semua mahasiswa jadi pinter melihat link-link dari saudara sekalian. Tier basilika. Kita lihat basilika. Ini salah satu tier basilika. Anda ketik aja tier basilika. Itu seperti apa? Nah, ini bentuknya memanjang, bentuknya dinahnya memanjang. Bentuknya khusus ya. Seperti ini, ada bulat di sini, memanjang, orientasinya memanjang ya. Ini memanjang, ini pusatnya di hati, ini bulat, ini dipakai untuk pusat orientasi utama ya. Terus ini yang lihat dari belakang yang sebelah sana, datar, tempat sebagai pintu masuk ya. Jadi seperti itu, bentuknya memanjang ya. Ini basilika, namun sampingnya nggak ada ya. Ini yang penting intinya ini, ruang intinya sudah terbentuk. Ada ini basilika Santo Petrus. Ini lain ya, ini basilika di sini ini bukan yang sekarang itu sudah berubah. Jadi pada awalnya ini di awal tahun Masehi ya, mungkin tahun 60 Masehi kalau nggak salah, dimulai dibangunlah basilika yang dipakai untuk fasilitas gereja. Bentuknya seperti ini awalnya. Desainnya seperti memanjang ya, seperti ini, seperti tadi. Dinahnya memanjang, nah seperti gitu, udah dikelilingi oleh pintu masuk. Ini awalnya desainnya seperti ini. Namun yang hingga tahun 1600 berapa atau 1000 berapa, ya akhirnya berubah basilika menjadi seperti ini. Perubahan. Jadi di sini arsitekturnya ada Romawi, ada Renaissance-nya, ada, tapi klasik masih tetap ya, ini klasik. Ya, ditinggal. Jadi ini dibongkar. Jadi cerita, saya lihat nanti di interlink, kita lihat basilika Santo Petrus itu banyak videonya banyak di YouTube, silakan cari juga bagaimana proses prosedur perubahan dari bentuk yang seperti ini berubah menjadi seperti ini ya. Tapi kita kembali lagi pada tema kuliah kita, ada Romawi, di era Romawi, bahwa basilika ini awal dibangun di era Romawi ya. Jadi tempat ibadah gereja itu diawali dengan basilika, bentuknya seperti ini, memanjang, polanya, dinahnya seperti yang telah
telah saya sampaikan di depan. Nah, gitu ya. Baik. Jadi pembahasan kita tentang arsitektur Romawi kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara menemukan sesuatu, ya berburunya seperti ini. Ya, jadi Anda berburu dari internet, dari apa, terus nanti dilinkkan di kuliah kita di bawah. Nanti mahasiswa lain bisa lihat. Yang nge-linkkan itu dapat bonus nilai. Ya, bonus nilai. Jadi saya catat ya. Jadi nanti siapa aja yang dapat bonus saya tulis sebagai catatan saya. Setiap kuliah, mahasiswa ini cari yang di tempat yang lain. Nah, berarti Anda aktif. Nah, aktifnya Anda itu dapat bonus nilai. Gitu ya. Jadi gitu pertemuan hari ini, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati, tetap jaga kesehatan, ya, olahraga jangan lupa, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita diberi kesehatan, semuanya kewarasan, semuanya ya, bisa kembali seperti sedia kala. Ya, namun tetap terus maju, berkarya terus, saudara ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.